Selamat malam. Wacana Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon kembali mencuat. Opsi dua poros bukan kali ini saja muncul ke permukaan, namun yang sekarang ini sebagian pihak menilai sulit untuk diwujudkan. Opsi dua poros koalisi bersamaan dengan kabar peluang bertemunya Megawati dan juga Prabowo serta kemungkinan duet Ganjar dan juga Prabowo Subianto. Seberapa besar peluang dua poros koalisi dan poros mana yang bubar jalan? Pilpres kian dekat, opsi dua poros mencuat. Itulah topik utama kami untuk malam ini. Anda menyaksikan Talk Politics with Reinhard. Saya Reinhard Sirait. Saya akan bahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber terkait dengan opsi Pilpres diikuti oleh hanya dua poros saja. Suara besar kemungkinannya, kemudian poros mana yang melebur, poros mana yang mungkin ada yang bubar jalan begitu. Nah, kita akan diskusikan bersama dengan tiga narasumber yang bergabung di studio. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat, Ketua DPP PDI Perjuangan. Pak Jarod, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Jarod sudah hadir. Dan juga ada Bang Boyke Nofrizon, Wakil Ketua Umum dari Partai Perindo. Selamat malam Bang Boyke, apa kabar? Baik. Bang Adi Prayitno, analis politik. Bang Adi, apa kabar? Selamat malam, Reinhard. Dan kita akan sapa lewat sambungan Zoom. Ada Ketua Bapilu Partai Golkar, Gus Nusron Wahid. Selamat malam, Gus Nusron. Apa kabar, Gus? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Ya, kita mau bahas mengenai opsi dua poros ya, Gus. Saya akan ke Pak Jarod terlebih dahulu. Bagaimana sebetulnya PDI Perjuangan sebagai motor kerjasamanya Pak Ganjar Pranowo melihat isu Pilpres dua poros yang kembali muncul. Kalau melihat beberapa kali pernyataan, sepertinya PDI Perjuangan memang mendorong ya Pak Jarod untuk sebaiknya dua poros saja begitu di Pilpres ini. Oh ya, ini kan pendaftaran masih cukup panjang ya. Kurang lebih 1 bulan ya. Terakhir itu tanggal 25 November toh. Jadi masih sangat panjang. Sehingga proses komunikasi politik ya antar elit, antar partai pendukung tetap dilakukan dengan baik. Silaturahim tetap dibangun dengan baik. Bagi PD Perjuangan itu tidak ada masalah. 3 poros monggo, 2 poros silahkan gitu ya. Tetapi yang menjadi fokus bagi kita adalah apakah itu 3 poros atau 2 poros, kita akan berjuang maksimal agar Pilpres ini bisa selesai dalam 1 putaran. Ya, Pak Ganjar Pranowo nanti akan kita dorong betul, kita usahakan betul menang dalam 1 putaran. Oke, mau 2 atau 3 poros? Mau 2 atau 3 poros. Oke. Kalau misalkan sekarang ini yang berkembang, porosnya misalkan apakah Pak Ganjar bisa gabung dengan Pak Prabowo? Bisa juga. Ya. Apakah nanti porosnya akan misalnya ini karena survei dari Pak Anies dan Pak Imin ini menunjukkan turun terus, ya. Posisi 3 terus, berubah pikiran. Di last minute berubah pikiran, kemudian PKB pindah. Bisa tidak? Bisa. Akhirnya nanti Pak Prabowo akan berhadapan dengan Mas Ganjar. Itu juga bisa. Ya. Jadi berbagai kemungkinan masih bisa dilakukan. Tetapi yang penting bagi kita adalah bagaimana Pilpres dan Pemilu 2024 itu betul-betul ya berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gesekan-gesekan yang tidak diinginkan seperti 2019 atau 2014. Itu aja. Kenapa? Karena tujuannya kan ujung-ujungnya sebetulnya bagaimana semuanya itu mampu mewujudkan tujuan kita bernegara. Bikin rakyat sejahtera. Pemilu, demokrasi itu kan alat. Sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa misalnya? Bagaimana kita bisa menjawab harapan rakyat. Bagaimana kita bisa mewujudkan tujuan kita bernegara. Dan dari berbagai macam perkembangan seperti sekarang ini, maka kita melihat Pak Ganjar ini trennya itu naik terus.
memang diakui bahwa tingkat popularitasnya itu masih kalah dengan Pak Prabowo. Oke. Dan itu wajar. Karena Pak Prabowo ini sudah kampanye sudah 15 tahun. Pak Ganjar mungkin baru 6-7 tahun. Tapi kalau lihat survei bulan Agustus, bulan September, itu Pak Ganjar menunjukkan tren terus-menerus Oke. naik. Oke. Dan saya yakin, kita yakin, kalau memang berhadapan dengan siapapun juga, kami yakin apa yang dimiliki oleh Pak Ganjar itu mampu untuk bisa disukai atau bisa membawa kemenangan. Oke, jadi mau 2 atau 3 poros, Pak Jarod meyakini bahwa Pak Ganjar dan rekan-rekan partai kerjasama politik ini siap menghadapi itu ya Pak Oh Jarod? ya, PD Perjuangan bersama dengan Perindo, bekerjasama dengan P3, dengan Hanura, bersama dengan relawan, dengan rakyat, itu kita yakin betul. Dilihat dari track recordnya, gitu, misalkan Pak Ganjar lebih unggul, dia lebih prima, didukung oleh keluarga yang kuat, keluarga inti ya, istrinya, anaknya, ya ini sebetulnya energi bagi pemenangan Pak Ganjar ya. Kemudian dilihat dari rekam jejaknya, dilihat dari rekam medisnya, begitu. Komitmennya untuk bisa membawa Indonesia ini betul-betul bebas dari korupsi, komitmennya untuk bisa melanjutkan atau meneruskan dan mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi, ya, hubungan historis dengan Presiden Jokowi yang sangat sangat lama ya. Jadi modal politik, modal sosial, modal ideologis, saya yakin Pak Ganjar yang akan bisa memenangkan dalam satu putaran. Oke, sebelum saya ke Gus Nusron, saya ke Bang Boyke dulu yang di studio. Bang Boyke, jadi kalau melihat opsi 2 poros ini, kalau Pak Jarod mengatakan Pak Ganjar tentu siap berapapun porosnya begitu ya. Tapi apakah Anda melihat juga Bang Boyke bahwa memang ada kemungkinan yang cukup besar ya, ini hanya 2 poros, entah itu kemudian melebur antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo, atau kemudian kubunya Pak Anies dan juga Pak Muhaimin yang kemudian bubar begitu. Apa yang Anda lihat? Ya kalau saya berpikir gini ya, kalau hari ini tadi kan sudah disampaikan sama sama Anda bahwa pendaftaran itu masih panjang. Jadi pendaftaran calon presiden di Pilpres masih panjang, 15 November ya, Mas Jarod ya. 25 November. Masih ada waktu cukup panjang, sebulan kemudian. Nah, narasi-narasi politik itu masih terus berjalan. Komunikasi-komunikasi politik lintas parpol itu masih berjalan. Tokoh-tokoh politik, partai politik masih terus berkomunikasi dengan baik. Ya pada intinya sama, bahwa 2 poros atau 3 poros itu sama saja ya. Persoalannya bahwa ada anapsir-anapsir yang mengatakan kan ada proses, ada persoalan. Di satu sisi kita melihat ada persoalan yang hari ini terlihat tampak, persoalan antara salah satu capres ya, pasangan capres cawapres ya di kubu satu lain, yang dalam persoalan hari ini yang kalau tidak salah itu adalah kutip di KPK. Nah kita nggak tahu apakah proses itu terus mengelinding atau proses itu tetap di situ. Karena jauh sebelumnya ada capres juga yang melakukan ada persoalan di instansi KPK. Nah kita melihat bahwa pada sisi ini yang hari ini capres yang clear itu ada di 2 orang capres. Saya nggak sebutkan nama, salah satunya Mas Ganjar dan gue sampaikan ya. Nah kita nggak tahu ke depan itu seperti apa. Tapi yang pasti komunikasi politik harus dijalankan. Kalau nanti ke depan nanti ada komunikasi, tadi Mas Jarod katakan bahwa ada pertemuan atau terjadi sesuatu yang salju politik atau bersih politik. Ketika tadi ada isu menggabungkan antara Pak Prabowo atau Mas Ganjar, Mas Prabowo, ya itu bisa terjadi. Tapi kita melihat bahwa hari ini yang terjadi di publik, di media, di masyarakat adalah 3 poros ya, yaitu pasangan Pak Prabowo, pasangan Mas Ganjar dengan Anies dan Caiminnya. Nah ke depan analisa-analisa tafsir itu bisa terjadi, karena kita melihat namanya politik itu kan perubahannya bukan day to day, tapi bicara detik demi detik ya. Nah kita nggak tahu gitu loh, kalau nanti ada turbulensi politik yang jauh lebih dahsyat lagi, dalam kurun 1 bulan ke depan. Dalam 1 bulan ke depan. Tetapi proses 30 hari ke depan itu masih cukup panjang. Ya. Komunikasi masih bisa dijalankan. Yang pasti kita bersama teman-teman koalisi, PDIP tentunya,
lalu Perindo, P3 dan Hanura terus berkomunikasi dengan baik, lalu memanaskan jaringan mesin partai. Tidak terpengaruh dengan isu-isu 2 poros, 3 poros ini kira-kira begitu Bang Boyke? Lalu kita lebih detail ya bagaimana teman-teman relawan itu bersama-sama bekerja di lapangan, karena bagaimanapun mereka adalah kekuatan yang sangat potensial. Jadi penggabungan konsolidasi itu dulu yang kita lakukan. Reinhardt, kita ini intensif ya. Tim pemenangan nasional itu sudah intensif bertemu antar semua pimpinan partai politik ya, dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura, kita bertemu terus ya untuk bisa menyatukan dan terutama di dalam rangka menyusun ya visi misi dari Pak Ganjar. Ya, itu penting juga. Jadi jangan kemudian kita sibuk dengan poros-porosan ini. Isu-isu poros gitu ya. Tetapi kita lupa gitu apa yang harus disiapkan ketika nanti ya kita mendaftar di KPU dan ketika kita menang. Karena ini kan cuma kekuasaan itu kan cuma sarana alat. Tapi setelah berkuasa lu mau ngapain gitu kan. Kita tanya ke Gus Nusron. Gus, seberapa besar isu 2 poros, 3 poros ini mempengaruhi konstelasi politik di internal koalisinya Pak Prabowo Subianto? Kalau Gus Nusron sendiri melihat apakah memang ada ya, besar ya peluang menuju ke 2 poros itu? Kalau peluang ada kan semua tergantung sama 3 orang, Mas. Semua tergantung sama Bu Mega, sama Pak Jokowi, sama Pak Prabowo itu sendiri. Jadi kita mau otak-atik apapun ya, kunci permainan politik pada pemilu kali ini tergantung pada 3 orang itu. Kalau hari ini tiba-tiba Bu Mega makan siang atau nanti malam makan malam atau sore nanti ngopi dengan Pak Jokowi, kemudian sama Pak Prabowo diajak kemudian bilang yuk kita menyatu, ya jadi itu. Nggak ada yang bisa membantah itu kalau udah perintah Ibu. Kalau ada perintah Pak Jokowi kepada beberapa anggota koalisi Indonesia Maju itu. Karena kan hampir semua ketua umumnya itu menterinya Pak Jokowi. Pak Jarod pun kalau ada Ibu yang perintah kan ya nggak bisa bantah juga. Pak Hasto kemudian sebagai sekjen ya nggak bisa bantah juga. Kemudian sibuk mencari dalil-dalil pembenaran di publik. Ini semua sangat tergantung dengan Bu Mega sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sendiri. Tapi kalau kami sebetulnya tidak begitu pusing ya. Mau 2 poros, alhamdulillah berarti efisien, efektif. Mau 3 poros ya nggak masalah. Karena mau 2 poros, mau 3 poros, kami yakin titik tengahnya itu dalam pemilu kali ini ada di figur Pak Prabowo, titik tengahnya. Katakanlah kalau kita mau bicara nanti, kalau kita mengacu pada survei pada hari ini, ya kan mengacu pada survei hari ini bahwa nomor 1 katakanlah Pak Ganjar, kemudian nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Anies Baswedan. Putaran kedua kan pasti juga kita yakin pemilihnya Pak Anies pasti nanti larinya juga ke Pak Prabowo. Kami yakin itu. Sebaliknya juga seandainya ada kejutan, tiba-tiba kejutan misalnya. Tiba-tiba ada kejutan, ya tiba-tiba Pak Ganjar nggak bisa lolos, kemudian head to headnya adalah Pak Prabowo versus versus Pak Anies misal. Saya yakin juga pendukungnya Pak Ganjar juga, Pak Jarod CS juga lebih ikhlas memberikan dukungan dan lebih memilih Pak Prabowo daripada Pak Anies. Nah kecuali kalau tiba-tiba ada kejutan yang ketiga, tiba-tiba Pak Prabowo itu nggak bisa lolos, yang lolos hanya Pak Ganjar sama Pak Anies, itu nanti peta juga akan menjadi lebih menanu. Tiba-tiba kita nggak ngerti, tapi kan saya yakin Pak Prabowo pasti kalau babak kedua pun insya Allah pasti lolos. Kalau skenario-nya itu, jadi saya kira mau 2 poros bola di tangan Bu Mega sama Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu sendiri, tergantung 3 orang itu. Ya kan, kemudian kalau kita mau buat 2 poros, kalau dibuat 3 poros pun ya kami optimis di antara silang pemilih nanti ini titik temunya kali ini dalam pemilu kali ini posisinya itu ada di Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo ini diuntungkan sejak beliau itu masuk menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi, dia mendapatkan simpati dari pendukung Pak Jokowi. Tapi
baliknya dia juga tidak kehilangan dari basis pendukungnya Pak Prabowo yang lama, meskipun sebagian ada yang sudah pindah ke Pak Anies Baswedan. Baik. Tapi kalau ada putaran, pasti akan baliknya ke Pak Prabowo juga. Oke, jadi menurut Anda opsi 2 atau 3 poros itu kuncinya ada di tiga orang ini, Ibu Mega, Ya, Pak Jokowi, dan juga Pak Prabowo Subianto. Nah faktanya memang itu, Mas. Oke. Faktanya memang itu. Kalau tiba-tiba hari ini Pak Jokowi, Bu Mega sore nanti jam 5 sore ngopi, ya kan diantar sama Mas Jarod disuruh nunggu di luar. Kemudian ada pembicaraan di situ, Mas Jokowi, gimana kalau seandainya kita bareng-bareng saja dijadiin satu saja, ya Pak Jokowinya setuju, mesem-mesem ya jadi juga. Oke. Ya, saya ke Bang Adi Praitno ya. Bang Adi Praitno mungkin sudah banyak juga bicara soal opsi 2 poros kah, 3 poros kah, sampai kemungkinan juga Anda katakan bisa jadi pasangan Amin ini bubar dan sebagainya. Apa yang Anda lihat sih dari peluang-peluang 2 atau 3 poros ini, Bang Adi? Ya, kalau saya secara prinsip sebelum ada janur kuning melengkung ya, secara definitif KPU mengumumkan soal siapa kontestan Pilpres 2024, maka sepanjang itu juga apapun bisa terjadi. Jadi poros-poros politik saat ini kan sebenarnya masih dalam satu tarikan orkestrasi politik yang dinamis. Karena sudah banyak korespondensi historisnya di mana poros-poros politik itu sudah bubar. Koalisi semut merah, PKB dan PKS dulu bubar. Kemudian koalisinya partainya Gus Nusron bubar, KIB gitu ya. Kemudian ada KKIR antara PKB dan Gerindra bubar dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sudah ada 3 poros sebenarnya. Ini belum 2024 loh, sudah bubar. Jangankan Amin gitu ya, jangankan kubunya Prabowo Subianto. Kalau PDIP kan sebenarnya relatif sudah solid, kantong untuk menggenapi ambang batas presiden sudah aman kan begitu, Pak. Yang ingin saya katakan adalah apakah poros kedua dan ketiga dan keempat itu terwujud? Masih sangat mungkin. Nah, pernyataan Gus Nusron ini sebenarnya sudah saya singgung beberapa hari yang lalu. Satu, bahwa sangat mungkin Ganjar dan Prabowo atau Ganjar ini menyatu lawannya Amin. Cuman kan orang bertanya siapa yang nomor 2? Bagi PDIP rasa-rasanya sampai kiamat tak mungkin itu nomor 2, ya enggak? Bagi Gerindra kalau dibilang Prabowo nomor 2 itu kan dianggap menghina, itu dianggap merendahkan dan dianggap mendowngrade mereka. Tapi ternyata barrier ini bisa dihilangkan kalau ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo dan ada Mbak Megawati di situ kemudian berkumpul, tentu bicara dari hati ke hati, melampaui basis elektabilitas, melampaui soal siapa yang kuat di Pileg dan Pilpres dan seterusnya. Nah, kalau kita hitung satu-satu, kalau soal posisi Ganjar, ini kan the one and only, amanat dari PDIP kan memang ada di Mbak Mega. Nomor 1 atau nomor 2 di Mbak Mega kan begitu. Kan pertanyaannya adalah Pak Prabowo Subianto ada di siapa? Kita menduganya memang sangat tergantung bagaimana Jokowi. Dari dulu kita menduga bahwa ketika Prabowo mengatakan tegak lurus dengan Jokowi, berada satu tarikan nafas dengan Jokowi, apapun kata Jokowi, rasa-rasanya itu diikuti oleh Prabowo Subianto. Anggaplah ini ada dialog imajiner. Kalau tiba-tiba Jokowi bilang ke Prabowo, gimana kalau mengalah nomor 2 jadi wakilnya Ganjar? Mau ikut apa enggak Prabowo Subianto? Kan itu logikanya Bang Nusron. Nah, kalau tidak ikut berarti tidak tegak lurus 100% ke Jokowi. Tegak lurusnya separuh ini, Pak. Iya. Hanya tegak lurus melanjutkan program, tegak lurus taruh ada baliho dan billboard ada Jokowinya, tapi kalau diminta nomor 2 nanti dulu, itu tidak tegak lurus namanya. Itu menolak lurus namanya. Itu menolak lurus. Kalau itu yang terjadi, anggaplah begitu, maka ada porosnya Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo melawan Amin. Tapi rasa-rasanya sulit kecuali ada bridging yang dilakukan oleh ketiga elit. Yang kedua, ini yang kemudian di-highlight oleh banyak media, akan ada 2 poros itu head to head antara Ganjar dan Prabowo. Harus diakui sampai hari ini di survei-survei, pembicaraan publik, halayak netizen harus kita sampaikan bahwa yang kuat di Pilpres 2024 ini kan Ganjar dan Prabowo. Memang itu harus diakui, nggak dibantah. Bahkan sorry itu saya harus katakan bahwa Amin ini nggak terlampau dihitung gitu loh Pak. Jadi dia dianggap sebagai hore-hore, makanya kemudian tidak diprediksi. Bukan hanya tidak lolos, tapi juga tidak masuk putaran yang kedua. Saya mengatakan kalau 2 poros head to head antara Ganjar dan Prabowo berarti amin wassalam. Bang Jarod bilang mungkin karena elektabilitasnya, tapi kalau Bang Nofrizon agak beda lagi, karena faktor hukum. Iya, Pak Bro. Siapa yang bisa menyangka gerakan politik kita luar biasa loh. Belakangan hari ini, Muhaimin tiba-tiba dipanggil oleh KPK. Kemudian tiba-tiba ada Kaisang dia ingin
kelihatannya jadi ketua umum PSI, ya kan. Kemudian PKB yang sudah menjalin cinta yang cukup lama dengan Prabowo, 1 tahun 16 hari tiba-tiba terjebak cinta 1 malam dengan Nasdem. Nggak ada yang bisa menduga itu. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, bukan tidak mungkin Amin ini bubar jalan. Apalagi PKB ini kan dari dulu memang suka lompat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bahasanya Zulhas, ini mau nikung tak pernah ngasih sen soalnya. Oke, jadi kalaupun ada 2 poros, itu ya kemungkinan antara poros Amin ini yang kemudian tidak berhasil berangkat begitu ya Bang Adi Praetno, atau kemudian menyatunya Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Bagaimana soal itu Pak Jarod? Nanti dijawabnya setelah jeda, karena juga ada muncul pemberitaan dan kabar mengenai peluang bertemunya Ibu Mega dengan Pak Prabowo Subianto. Sesaat lagi kami akan segera kembali. Baik, kita akan lanjutkan. Saya ke Pak Jarod Saiful Hidayat. Pak, banyak tadi sudah kita bahas ya, termasuk juga analisis dari Bang Adi Praetno soal kemudian peluang Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Politik ini sangat dinamis, masih sangat bisa terjadi apapun, apalagi kalau kemudian antara kingmaker ini berkomunikasi. Bagaimana PD Perjuangan melihat soal apakah itu Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar yang kemudian melebur untuk melawan poros Amin misalnya? Ya. Kalau keputusan PD Perjuangan sudah bulat ya, untuk mencalonkan Mas Ganjar, ya, dan kemudian siapa wakilnya, kemudian apakah ada peluang kemudian melebur misalkan teman-teman dari Gerindra ke kita, ya bisa saja. Apakah bisa atau memungkinkan Ibu Mega bertemu sama Pak Prabowo, sama Pak Jokowi, ya bisa juga. Nah, tetapi yang jelas, begitu ya, yang harus diletakkan paling tinggi itu adalah ya kepentingannya bangsa negara ini. Bukan sekedar kepentingan orang per orang atau elektoral. Mau kita tuh apa, gitu ya, untuk bangsa dan negara ini, gitu ya. Jadi itu dulu diletakkan, ya. Kita mau apa, gitu ya. Bukan sekedar masang-masakan orang per orang, enggak. Tapi ke depan negara itu arahnya ke sono loh. Apa yang diletakkan oleh Pak Jokowi yang bagus-bagus ini harus ya kita wujudkan ya, harus kita percepat ya. Ya, ini dulu. Baru setelah itu siapa ya yang mampu untuk bisa mempercepat apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Supaya pembangunan kita itu terus ya dari satu ke satunya itu tahap demi tahap. Ya. Pak Jokowi sudah singgung juga, jangan sampai nanti kita mulai lagi ya sudah masuk kuliah, mulai lagi SD lagi, SMP lagi, SMA lagi, kan gitu kan? Selalu seperti itu lah. Kita kapan majunya? Nah ini dulu yang diletakkan, perspektif ini dulu. Saya yakin kalau perspektifnya itu betul-betul untuk kepentingan nasional dan tantangan ke depan, ya. Tantangan ke depannya kan sangat serius ini. Ya. Ini membutuhkan persatuan, gotong royong di antara kita. Dan kita harus sadar bahwa membangun negeri ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Harus bergotong royong, itu satu. Yang kedua, meskipun sistem kita itu presidensial, tetapi presiden itu kan juga harus mendapatkan dukungan yang kuat di parlemen. Ya, maka komunikasi antar fraksi di parlemen menjadi bagian sangat penting. Kenapa Pak Jokowi selama 5 tahun terakhir ini bisa cepat untuk bisa mengambil keputusan untuk mempercepat ya apa yang dikerjakan oleh pemerintah ya karena ada dukungan yang maksimal dari parlemen. Tanpa itu berat. Apalagi kemarin kita menghadapi COVID itu, ya kan? Kalau nggak ada dukungan yang kuat dari parlemen, wah berat ini. Nah, oleh sebab itu, mari kita tetap bangun komunikasi yang baik ya antar fraksi, antar partai ya. Terutama bagaimana kita bisa menjawab tantangan masa depan bangsa. Jadi kepentingan utamanya dulu adalah kepentingan demi bangsa dan negara itu ya Pak Jarod, bukan hanya sekedar mencocok-cocokkan
melebur-leburkan siapa dengan siapa. Tapi Pak Jarod setuju tidak tadi yang Bang Adi katakan ataupun Gus Nusron katakan bahwa kalau ketiga orang sosok tokoh ini bertemu, Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo, itu bisa sangat mengubah peta konstelasi yang ada selama sebulan ke depan? Percaya. Ya percaya, ya. Ya karena ini kan basis ya, basis suara, basis politik ya, dan basis pengaruhnya itu kan luar biasa. Ya. Kalau Bu Mega misalkan ketemu sama Pak Jokowi, Pak Prabowo, kopi bareng, begitu. Tapi sekali lagi, konteksnya apa? Tapi kalau hanya kepentingan orang per orang, saya yakin sulit ya untuk bisa ketemu. Itu dulu. Oke. Saya ke Gus Nusron. Gus, tadi Bang Adi katakan ini tergantung juga Pak Prabowo yang katanya tegak lurus kepada Pak Jokowi. Kalau kemudian itu muncul bahwa Pak Prabowo diminta untuk jadi cawapres, apakah kemudian Partai Golkar juga akan mengikuti keputusan itu atau bagaimana, Gus? Ya, tanyakan dulu Pak Jokowi memberikan opsi itu apa tidak. Ya kalau Pak Jokowi belum menyampaikan opsi itu kepada Pak Prabowo, kan saya nggak bisa jawab. Jadi kan baru ada dulu, saya nggak mau mengandai-andai. Ya kan, tapi saya kira secara etik di sini kalau kita mau bicara kepantasan yang menjadi presiden ya Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo sudah pernah menjadi wakilnya Bu Mega, calon wakilnya Bu Mega dulu. Apa konteksnya sama pantas menjadi presiden kalau begitu, Gus? Ya, dan Pak Prabowo kan sudah pernah calon 2 kali. Nah, maka ini saya kira ya kalau bicara masalah kepantasan ya lebih pantas dan lebih macam, lebih pas kalau Pak Prabowo yang presidennya. Kalau kejadian tawar-menawar, tapi saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi. Ini bisa bukan lagi bicara masalah orang perorangan, tapi masalah konteks kepentingan bangsa. Saya yakin kalau toh nanti Pak Jokowi, Bu Mega, kemudian Pak Prabowo bertemu untuk mengerucutkan menjadi 2 poros, atau beliau-beliau menjadi 1 poros kekuatan. Saya pikir itu ada konteksnya bukan masalah kepentingan pragmatisme, tapi ada konteks kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar. Jadi masalah siapa presidennya, siapa wakilnya presiden itu siapa, saya kira nomor sekian bagi saya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara menunjukkan bahwa pekerjaan pekerjaan tentang negara dan bangsa ini yang memang kami sadari bahwa ini butuh keberlanjutan dan kami sadari ini belum selesai dan itu butuh kombinasi dan elemen kekuatan partai politik dan masyarakat Indonesia secara luas dan masif untuk mengawal secara bersama-sama. Saya pikir itu menjadi satu necessary condition atau kebutuhan yang mendesak yang lebih dahulu dikedepankan daripada mengedepankan siapa presidennya maupun siapa wakil presidennya. Tantangannya sangat besar tadi disampaikan oleh Pak Jarod. Memang itu arahnya. Kita ingin bahwa bangunan koalisi siapa yang akan memerintah Indonesia ke depan itu tetap berlandaskan pada pertama keberlanjutan. Yang kedua adalah berlandaskan pada proses menuju percepatan dan perbaikan daripada yang hari ini ada. Jadi tidak semata-mata mengulang apapun sama-sama sekali mengganti sama sekali haluan, tidak. Tapi kami semua menyadari bahwa apa yang ditanamkan, yang diterapkan oleh Pak Jokowi ini sudah on the track dalam konsepsi pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Tinggal bagaimana kita butuh percepatan dan keberlanjutan. Jadi kata kuncinya adalah keberlanjutan dan percepatan, serta mungkin tambah satu adalah keakuratan dalam arti governance. Kenapa? Karena kita sadari salah satu kelemahan di pemerintahan Pak Jokowi ini, proyek-proyek mercusuar dan proyek-proyek yang digalakkan infrastruktur oleh Pak Jokowi ini, banyak sekali yang governance-nya itu amburadul dan banyak pelaku-pelakunya kemudian itu menjadi kasus-kasus hukum yang itu perlu ditekankan ke depan cepat, tapi tetap tidak mengesampingkan governance yang ada. Saya kira itu, Mas. Ya, Gus, ada tanggapan tidak ketika tadi analisisnya Bang Adi Praitno ya soal Pak Prabowo ini kan tegak lurusnya ke Pak Jokowi.
Nah itu Anda melihatnya bagaimana menanggapi soal itu, termasuk juga ketika misalnya Pak Jokowi mengarahkan Pak Prabowo, itu yang tadi kita tanyakan di awal. Apa yang Anda lihat soal itu? Bukan, Pak Jokowi nggak mungkin mengarahkan Pak Prabowo itu menjadi wakil presiden. Kalau soal itu, Pak Jokowi ini orang Jawa, ngerti gesturnya orang. Ya. Jadi nggak usah mengandai-andai, kita mohon maaf ya, kita ini udah punya sama-sama pengalaman, kita tidak bisa mendikte Pak Jokowi, kita tidak bisa juga mendikte Bu Mega, kita nggak bisa mendikte ini. Beliau-beliau itu sudah punya kearifan dan kebijakan masing-masing. Saya kira kalau Pak Jokowi sama Bu Mega sama Pak Prabowo ketemu, tidak usah kita sodorkan dan arahkan siapa yang jadi ini. Saya yakin Bu Mega sama Pak Jokowi sudah punya kearifan masing-masing, punya sudut pandang masing-masing. Oke, baik. Itu kita nggak perlu lagi mendikte Pak Jokowi harus mengarahkan Pak, seandainya diperintah untuk jadi wakil presiden tegak lurus apa tidak tegak lurus. Kemudian kita nggak mungkin juga bisa mendikte Bu Mega bahwa supaya Pak Ganjar yang menjadi wakilnya Pak Prabowo, nggak bisa. Dua orang ini mempunyai kebijakan sendiri. Apalagi meskipun saya bukan kader PDIP, saya merasa dekat dengan Bu Mega dan saya tahu betul Bu Mega itu kalau mengambil kebijakan tidak semata-mata dengan rasional tapi dengan mata hatinya beliau. Saya paham betul. Baik. Mungkin Pak Jarod tanya sama Pak Jarod yang dekat dengan Bu Mega pasti setuju dengan pendapat saya. Tapi saya mau tanya ke Bang Adi Praitno, tidak mungkin Pak Jokowi mengarahkan Pak Prabowo untuk menjadi wakil presiden. Apa tanggapan Bang Adi? Ya kalau saya kan tidak punya akses ke Jokowi ya, tak pernah nanya apapun, apakah akan mengarahkan Ganjar nomor 1 atau nomor 2, Prabowo nomor 1 atau nomor 2, itu tentu konsumsi elit. Tapi rasa-rasanya kalau Megawati, memang itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Itu yang kemudian bisa menjelaskan belakangan misalnya ada hubungan yang rada kurang oke antara Mbak Mega dengan Jokowi. Ini kan persoalan siapa yang kemudian mengorkestrasikan Ganjar untuk tampil di 2024. Tapi pada seberang yang lain orang kan melihat Prabowo Subianto ini kan kemana-mana dengan Jokowi. Semua tegak lurusnya dengan Jokowi. Persoalan nanti obrolannya apa itu kan belakangan. Kan orang juga menduga-duga kalau misalnya disebutkan mau tidak kalau ada obrolan ya karena demi kepentingan bangsa dan negara kira-kira begitu kan untuk rakyat Indonesia bisa tidak misalnya nomor 2 kan itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Nggak bisa dan nggak mungkin Jokowi ngomong itu ya nggak bakal ada untuk mengawinkan dua-duanya ini kan sebenarnya dialog imajinatif termasuk soal dua poros ini kan juga dialog imajinatif. Oleh karena itu bagi saya daripada memang ketum-ketum partai ini kesannya diarahkan oleh kita-kita gitu, oleh pengamat, oleh rakyat ya. Kalau soal poros nggak poros ya memang persoalan elit. Tapi memang harus di kita itu diyakinkan pada kita semua bahwa ketua umum partai ini kan kalau mau jujur sebenarnya kan ada dalam tanda kutip bisa diintervensi dan ada juga yang tidak bisa diintervensi. Bolehlah sehebat apapun bahwa ketum partai itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun, tapi pada realitasnya itu tidak bisa dibantah, Bang. Adalah sang mastermind, invisible hand yang cukup kuat luar biasa. Dia sekali ngomong 2 kali bisa didengarkan oleh semua orang. Semua orkestrasi politik hari ini kan tergantung sang mastermind yang saya kira punya kekuatan politik luar biasa itu. Dan kita semua tidak perlu menyebut itu sang mastermind itu. Sudah tahu kira-kira begitu ya Bang Adi? Ya kira-kira begitu. Bagi kita rakyat Indonesia mau 2 poros, mau 3 poros, 4 poros. Kalau saya sih butuh 4 poros malah. Karena pasti ada 2 putaran, semakin banyak putaran, semakin sering kita diskusi di sini. Sebelum saya ke Bang Boyke, saya kembali tanya tanggapan dari Gus Nusron, silakan Gus. Soal apa, Mas? Ya, saya kira tidak ada yang perlu kita tanggapi soal itu kan ya kita hargai aja pendapatnya pengamat kan. Pengamat ya kita hargai pendapatnya. Tapi sekali lagi saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarod tadi bahwa kepentingan kita untuk memformulasikan berapa pasang ini kita ambil dulu filosofi kebutuhan bangsanya apa dulu. Jangan atas dasar didasari pada kepentingan siapa menjadi presiden dan siapa menjadi wakil presiden. Ya. Tapi tadi kita udah diskusikan adalah ada ketemu 3 kata kunci. Kata kunci pertama adalah keberlanjutan, kata kunci kedua adalah percepatan, kata kunci ketiga adalah governance.
tadi yang kita kita sampaikan tadi. Oke. Soal masalah siapa presiden dan wakil presidennya itu saya yakin kalau sudah Pak Jokowi sama Bu Mega sama Pak Prabowo ketemu, selesai itu persoalan. Selesai. Saya yakin selesai, dan beliau pasti tidak akan ngotot satu sama lain untuk ini, karena saya paham betul. Baik Pak Prabowo, Pak Jokowi maupun Bu Mega itu mempunyai prinsip mengedepankan kebangsaan dan kenegaraan. Kalau Pak Prabowo itu tidak memikirkan kebangsaan dan kenegaraan, nggak mungkin beliau menjadi kompetitornya Pak Prabowo 2 kali dijadikan Menteri Pertahanan bersedia sama Pak Jokowi. Itu kalau nggak memikirkan bangsa dan negara benar, itu nggak mungkin. Jadi sebaliknya juga Bu Mega nggak mungkin kalau nggak mikirkan bangsa dan negara demi kepentingan bangsa mau menerima sebagai kekuatan pendukung Pak Jokowi paling besar, pengusung Pak Jokowi paling besar. Kan bisa dikatakan PDIP ini kan tempat mikotnya Pak Jokowi, mengizinkan, memperbolehkan Pak Prabowo itu gabung di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Apalagi untuk kepentingan ke depan ini kan saya yakin baik Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bu Mega kan nggak pingin apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dirintis ini, apa yang sudah dilandaskan ini porak-poranda dan hancur di tengah jalan hanya karena masalah rebutan siapa presiden maupun siapa wakil presidennya. Yang penting beliau duduk ketemu, saya yakin kita sebagai anak buah tentram dan pasti sudah bahagia. Saya ke Bang Boyke, Bang, Partai Perindo, Anda sendiri melihat kalau ada peluang bertemunya Pak Prabowo, Bu Mega atau mungkin dengan Pak Jokowi juga, ini akan semakin baik atau bagaimana sebetulnya? Kan gini ya, pertemuan antara elit politik itu hanya untuk dikonsumsi oleh elit politik itu saja, untuk partai-partai itu saja. Persoalannya kan bicara publik, bicara masyarakat, bahwa kepentingan ke depan ini adalah kepentingan bangsa atau kepentingan hanya transaksional semata kan gitu. Nah, kita akan bahas sedikit ya, akan saya kaji bahwa kita selalu bicara di ujung pada saat Pilpres bicara tentang kepentingan rakyat, kepentingan negara, dan bla 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 bla. Nah, saya melihat begini bahwa ada yang saya pikir ketika ada koalisi yang dilakukan antara PDIP, Perindo, P3 dan Hanura. Nah, saya melihat sosok seorang Megawati Soekarno Putri. Saya dulu pernah berpikir agak berbeda dengan pandangan hari ini. Kalau saya melihat dulu pandangan saya, sosok seorang Megawati Soekarno Putri adalah sosok seorang ibu-ibu yang sangat keras kepala, yang tidak bisa diubah prinsipnya, keinginannya. Ternyata tidak. Kenapa? Karena dia berpikir soal tadi ya, soal bicara soal tentang kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat. Tapi ujung-ujungnya semua itu hanya menjadi rayuan politik semata kan. Nah, kenapa saya bilang seperti itu Bu Megawati? Pada saat beliau memutuskan di tahun 2014, ketika memutuskan anaknya Mbak Puan tidak jadi, beliau dengan rasionalisasi, dengan sangat hati terbuka ya, dan menerima semua pandangan politik dan putusan politik, beliau memberikan tiket itu bukan kepada Mbak Puan. 2019 juga sama. 2024 yang kita anggap ini adalah masa terakhir ya, Kanda ya, masa kemasan Bu Megawati, dia akan memberikan tahta itu kepada Mbak Puan Maharani. Ternyata tidak. Gitu loh. Sulit bagi pandangan kita ya, saya sebagai seorang politik, bahwa mengatakan bahwa ada sosok seorang tokoh partai politik yang mau memberikan kue atau tiket itu kepada orang lain gitu. Makanya kita bicara bahwa hari ini kita tuh terlalu bernarasi tentang kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Masyarakat nggak tahu itu. Masyarakat taunya, oh sosok ini seperti ini, partai ini seperti ini, semuanya narasi-narasi yang disampaikan. Nah, saya belum melihat sosok seorang ketua umum partai yang memiliki jiwa sebagai tokoh nasional, tokoh bangsa. Nah, kalau ada ketua umum partai yang memiliki ketokohan bangsa ya, ketokohan bangsanya ya, dia memiliki itu mungkin akan luar biasa. Nah, saya melihat di sini sosok Bu Mega memiliki hal itu. Dia bisa menegasikan soal Mbak Puan ya, karena kenapa? Karena ketika dilempar ke publik, ternyata pandangan publik lebih pada Mas Ganjar kan. Dia bisa meredam emosi dan gejolak keinginan politiknya. Artinya apa? Saya lihat hanya Ibu Megawati Soekarno Putri, ketua umum partai politik yaitu PDIP,
yang mampu menarasikan soal kepentingan bangsa dan kepentingan rakyat maupun kepentingan bernegara. Kenapa dia bisa menegasikan loh keinginan hati dan hasrat politiknya, pribadinya untuk memberikan itu kepada Mas Ganjar. Kenapa? Karena rasionalisasi, karena kepentingan jauh lebih besar. Nah, kalau kita melihat bahwa ketua-ketua partai yang lain ya, yang saya lihat ya, yang hari ini mau maju menjadi apa presiden, saya tidak melihat itu. Yang dibutuhkan kan seorang tokoh politik, seorang ketua umum partai, tokoh politik yang memiliki juga sebagai tokoh bangsa. Kalau bicara tokoh bangsa kan sudah bicara multi ya, global ya. Nah, saya melihat bahwa ada gak yang selalu seperti ini, yang hari ini mencapres. Apakah Pak Prabowo dikatakan tokoh bangsa? Kenapa? Dia harus merasionalisasikan keinginannya. Lalu dia bisa merasionalisasikan tentang keinginan dia terhadap kepentingan dan manfaat untuk bangsa dan negara ke depan. Yang kita tahu sampai hari ini dari 15 tahun yang lalu, yang namanya Pak Prabowo Subianto selalu berhasrat mau menjadi calon presiden. Saya bicara bahwa apakah ini kepentingan bangsa? Apa ini kepentingan negara? Bukan. Ini hasrat tidak pribadi, hasrat politiknya. Loh, bisa loh Bu Megawati akhirnya maju. Saya tidak ambil Mbak Puan, saya tidak ambil Mas Ganjar, saya maju menjadi calon presiden. Kenapa nggak bisa? De facto dia kok yang punya kepentingan, yang bisa merumuskan, yang bisa menentukan keputusan partai. Tapi dia tidak lakukan itu, karena dia bisa menempatkan tentang hasrat berpolitik. Ambisi boleh, ambisius jangan. Nah, dia bisa menempatkan bahwa saya tidak boleh ambisius, makanya dia netral, dia rasional. Saya katakan bahwa inilah tokoh bangsa. Kalau bicara Pak Prabowo, maaf gitu loh. Dari 15 tahun yang lalu tetap berhasrat. Ini ambisius loh, bukan ambisi. Bukan rakyat yang menginginkan, bukan rakyat membutuhkan, tapi memang beliau punya kesempatan, beliau maju. Kan seperti itu. Tapi kalau dirasionalisasikan tentang kepentingan bangsa, itu ntar dulu, panjang dialognya dan diskusinya. Tapi nanti saya harus minta tanggapan dari Gus Nusron soal tadi yang disampaikan oleh Bang Boyke ya. Tapi kita break dulu nih. Setelah break kita akan diskusikan lagi dan juga ke Bang Adi Praitno pastinya. Dan juga nanti kan pasti di ujung-ujungnya maupun nanti opsinya 2 atau 3 duluan, di ujung kan pasti kan akan tetap dua poros yang akan bertarung. Kita akan bahas setelah jeda, kami akan segera kembali sesaat lagi. Saya ke Gus Nusron langsung saja. Gus Nusron, tadi ada catatan juga dari Bang Boyke soal bagaimana sosok Pak Prabowo sebenarnya kalau kita bicara soal ketiga sosok tadi itu ya. Yang kemudian tadi Bang Boyke juga menyoroti soal mempertanyakan bagaimana nilai-nilai tokoh bangsa dari Pak Prabowo Subianto ketika berkali-kali mengikuti Pilpres. Apa tanggapan Gus Nusron? Apa itu nggak boleh? Wong itu hak konstitusional yang melekat. Ya kan, masing-masing orang mempunyai niatan untuk mengabdi sama bangsa dan negara. Apakah orang kalau punya niat untuk mengabdi sama bangsa dan negara kemudian dicap dia tidak negarawan? Ini kan menurut hemat saya parameter yang dibuat itu sangat subjektif, tidak common sebagai semua panduan orang cara berpikir. Kalau Bu Mega mempunyai kesempatan, keikhlasan memberikan kesempatan itu kepada Pak Jokowi, kemudian hari ini memberikan kesempatan sama Pak Ganjar, ya saya kira selain beliau mempunyai keikhlasan juga karena ada keadaan-keadaan yang mendorong untuk itu. Nah, kalau kemudian kenapa keadaan mendorong itu? Karena Bu Mega sudah punya pengalaman menjadi presiden. Dan kemudian Bu Mega sudah punya pengalaman untuk running well menjadi calon presiden sudah 2 kali, tahun 2004, tahun 2009 dan sebagainya. Nah, karena pengalaman-pengalaman itulah kemudian Bu Mega mengambil sikap seperti itu ya. Tapi kalau kemudian Pak Prabowo mengambil sikap keinginan kuat untuk mengabdikan dan mewakafkan dirinya untuk kepentingan bangsa dan negara,
ya jangan kemudian dimaknai bahwa itu adalah seorang ambisius yang tidak tahu diri, yang kemudian tidak dianggap keluar dari koridor kenegarawanan, enggak juga. Atau kepentingan pribadi, Gus? Tadi dikatakan kepentingan pribadi. Ya kalau orang itu kepentingan pribadi, punya cita-cita kan pasti kepentingan pribadi. Termasuk cita-cita menjadi negarawan kan juga bagian dari kepentingan pribadi. Tapi kalau orang mempunyai cita-cita menjadi negarawan kayak Bu Mega itu adalah tidak kepentingan pribadi. Cuma capaian pribadinya kan beda-beda. Masing-masing orang kan punya capaian berbeda-beda dalam hidup itu. Saya kira kita harus pandai belajar untuk memaknai dan membaca, menghargai bagaimana tekad keinginan orang untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini sesuai dengan cita-cita kehidupannya masing-masing. Ya nggak mungkin kita bisa menyamakan parameter negarawan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi maupun parameter Bu Mega dengan dengan Pak Prabowo. Kenapa Anda nggak sekalian mengatakan bahwa ketika Pak Jokowi ngasih kesempatan anaknya Kaisang itu menjadi anggota partai PSI, berarti dia juga tidak negarawan juga? Iya, berbeda, Pak. Itu kan sama juga dengan, karena masing-masing mempunyai capaian tersendiri dalam cara memaknai tentang definisi negarawan. Ya, baik. Singkat Bang Boyke boleh menanggapi sebelum saya ke Bang Adi Praitno dulu? Ya gini ya, kalau disampaikan Mas Nusron ya, kalau kenapa misalnya Pak Jokowi membiarkan misalnya salah satu anaknya masuk menjadi kader partai politik di luar PDIP. Terus apakah itu dikatakan bukan negarawan? Ya bukan, itulah negarawan. Nanti dia memberikan hak kepada anak-anaknya, hak politiknya ketika sudah lebih 17 tahun untuk memilih. Nah bagi saya berbeda dengan kasuistik antara Bu Megawati dengan Pak Prabowo. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kenapa? Gini ya, ada pemikiran yang pikir sangat rasional, ada keikhlasan. Nah, menuju seorang tokoh bangsa yang yang sangat negarawan itu susah. Kenapa? Karena dia harus membuang ambisius politiknya demi kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa dan negara. Ini berbeda kasus gitu loh. Kan bisa saja misal Bu Megawati hari ini sebagai pimpinan partai politik paling terbesar di Republik hari ini. Karena dia sudah bisa langsung mendaftarkan diri sebagai calon presiden karena sudah memenuhi ambang batas. Tapi itu tidak dilakukan. Gitu. Kenapa? Karena dia melihat rasionalisasi tentang politik hari ini. Dia melihat bahwa kepentingan politik negara itu sangat panjang, kepolitikan ke depan itu sangat luar biasa. Karena itu dia memberikan mengikhlaskan hasrat politiknya yang dulu pernah gagal itu. Untuk apa? Untuk regenerasi ke depan. Karena dia melihat rasionalisasi tentang politik. Nah di sini agak sulit. Saya melihat bahwa dialah dikatakan tokoh bangsa yang memiliki jiwa kenegarawanan yang sangat luar biasa. Nah, saya akan mengatakan bahwa apakah Pak Prabowo itu tokoh bangsa ya negarawan? Agak sulit saya katakan itu gitu loh. Ini bukan persoalan saya membatasi keinginan orang. Reinhardt juga boleh dong maju sebagai cawapres atau capres. Silakan saja kan itu. Tapi pada batasan-batasan yang seusia-usia seperti mereka itu kan harus bisa lebih memikirkan lebih matang ke depan seperti apa gitu loh. Nah, saya melihat itu bahwa Pak Prabowo berapa tahun? Udah 15 tahun, besoknya 20 tahun. Ya. Nah, kita publik melihat ya, bukan saya mengatakan loh, masyarakat, apakah ini untuk kepentingan bangsa, untuk pengabdian, atau untuk hasrat pribadi politik? Silakan masyarakat ditanya. Kan gitu. Saya tidak akan menjawab itu. Masyarakat bertanya itu. Kan gitu ya. Kita persilakan kemudian nanti yang menonton untuk menilai sendiri soal itu. Tapi Bang Adi Praitno mungkin ada tanggapan dari Anda, Bang Adi. Ya, semua orang memang punya argumen lah soal ukuran negarawan itu. Tapi saya mau fokus ke tema dialog kita lah. Ketimbang maksa-maksa untuk jodohin antara Prabowo dan Ganjar Prabowo, udahlah tarung aja kok. Karena kalau kita bilang Jokowi sangat mungkin minta Prabowo misal jadi orang nomor 2, kan pendukungnya tersinggung, Mbak. Udah masuk aja lah barang. Toh kekuatan politiknya udah hampir sidratul muntaha kan, banyak dukungan politik di mana-mana. Apalagi Pak Ganjar Pranowo yang saya kira memang agak susah. Karena memang veto fly-nya ada di Megawati Soekarno Putri. Oleh karena itu bagi saya di berbagai kesempatan, sejak awal sudah saya sampaikan bahwa soal dua poros ini ya sampai kiamat pun agak sulit, Bang. Jadi kalau kita menggunakan bahasanya Karl Marx, ini gagasan
diskusi yang sangat utopis gitu ya. Enak dibicarakan, enak didiskusikan. Sulit diwujudkan. Dan sangat sulit untuk diewajawantahkan. Kalaupun toh ada pertemuan antara Megawati Soekarno Putri, Jokowi, dan Prabowo Subianto, saya kira juga nggak ada garansinya. Kalau kemudian yang dibicarakan itu adalah narasi kebangsaan, diskursus bagaimana pentingnya sustainability development, nggak ada soal. Tapi itu kan nggak menarik jadi pembicaraan publik. Yang ditunggu oleh publik kalau tiga sosok kunci ini bertemu, bicara soal siapa pasangan capres dan cawapres. Kalau bicara tentang kebangsaan, IKN lanjut, infrastruktur, bagaimana tentang investasi, orang nggak nunggu itu bisa by Zoom, bisa telepon-teleponan, nggak ada soal. Karena dalam konteks itu tidak ada persoalan. Kan yang menjadi persoalan adalah ketika ada upaya untuk menyatukan dua tokoh besar ini, gitu ya. Siapa yang mempertemukan? Tiga elit kunci. Kapan ketemu? Bicara dari hati ke hati. Kenapa dua poros ini menjadi relevan? Karena tahun lalu, dalam tanda kutip, kan muncul fenomena orang-orang di sawah itu ketika Jokowi ngajak Prabowo dan Ganjar. Dari situ kemudian ditafsirkan secara umum, bahkan banyak info A1 ke Bung Raihat dan kawan-kawan media. Ini adalah suasana hati Jokowi. Ada keinginan yang memang ingin menduetkan. Kenapa begitu? Kalau dua kekuatan besar ini bergabung, ya sorry itu saya tanpa mendahului kehendak Tuhan, pemilu sudah selesai. Bang Jarod, gitu, Bang Nofrizon, gitu, dan para pendukung Ganjar dan Prabowo tinggal ukur jas, Pak. Udah kelihatan siapa pemenangnya. Bahkan saya agak sedikit ekstrim, merem saja menang ini barang. Karena kalau dihitung kalkulasi politiknya, gabungan antara Ganjar dan Prabowo dan Ganjar, 75%, Mbak. Hanya kiamat yang bisa menghentikan kekuatan politik ini. Tapi rasa-rasanya menduetkan keduanya, bicara soal siapa yang nomor 2, kan sensitif. Dianggap takut mendowngrade, dianggap takut tidak sopan, dianggap takut merendahkan. Bagi saya kalau itu konteksnya, sudah ini diskusi. Udah maju masing masuk. Udah maju aja. Amin maju, Prabowo maju, Ganjar maju. Amin terjengkal. Kenapa? Satu poros dong. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda mengatakan bahwa kalau dua poros ini sulit ya? Sulit. Apalagi meleburkan antara dua poros koalisi Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo Kenapa Subianto. Saya sebut sulit? Ini pandangan kita orang umum, bukan elit partai ya, bukan faktor determinan yang memutuskan soal siapa yang nomor 1 dan nomor 2, Reinhardt. Tapi elit, sorry itu saya harus kita katakan, susah untuk kita jangkau manuver politiknya. Kalau dulu kita boleh berharap kan kira-kira begitu, PKB sama Prabowo ini kan belum pernah punya pengalaman politik, semacam ada rekonsiliasi di antar pendukungnya. Loh ini sebulan 16 hari ditinggal, Pak. Siapa yang kemudian tidak berharap PKB dan PKS sejak awal itu berkoalisi dengan koalisi semut, tiba-tiba cuman cintanya seumur jagung, pindah PKB dengan Gerindra, Bos. Dan seterusnya. Oleh karena itu, elit ini kalau soal konfigurasi politik, bicara tentang kandidasi pilpres, itu seringkali tidak mendengarkan suara-suara publik, suara netizen, bahkan suara-suara lembaga survei, apa itu kan, nggak penting. Oleh karena itu, karena ini elit yang memutuskan, tidak ada komunikasi langsung dengan publik, ya saya kira apapun bisa terjadi, Pak. Siapa yang bisa menyangka Prabowo Subianto 10 tahun berturut-turut menjadi rivalnya Jokowi, gitu ya, hampir membelah negara ini gara-gara pilpres, tiba-tiba menjadi partner, jadi pembantu, kemudian jadi Menhan, Pak. Ini kan hanya elit yang bisa menjelaskan ini. Semua survei yang kita lakukan sepanjang beberapa tahun yang lalu itu deny, menolak Prabowo menjadi bagian dari Jokowi. Ini dua kolam raksasa yang memang sulit untuk disatukan. Tapi lama-kelamaan kok ini barang cocok, bahkan harus diakui Prabowo itu kan ya mengidentifikasi dirinya paling Jokowi saat ini. Bahkan melebihi Bang Jarod gitu loh ya. Saya belum nemu itu ada foto Pak Jarod misalnya dengan Pak Jokowi, nggak ada itu. Lebih Mas Ganjar juga. Apalagi Mas Ganjar, yang lebih banyak memang foto Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal satu partai yang mungkin sering kali bicara, lebih gampang berkomunikasi dan seterusnya. Nggak ada jarak dalam konteks itu. Ini yang saya sebut politik elit seringkali nggak match dengan suara-suara publik yang kemudian muncul di belakang. Saya ke Pak Jarod. Silakan Pak Jarod, mungkin ada pandangan yang lain dan juga ini kan terakhir ya, segmen terakhir. Bagaimanapun kalaupun nanti tiga poros yang maju, ujungnya kan kemungkinan besar juga ada kemungkinan menjadi dua poros lagi begitu ya, kalau kemudian tidak ada yang melebihi 50% plus 1. Bagaimana Pak Jarod melihat ke depan seperti apa? Makanya kita ini fokus. Dua poros, tiga poros, kita tuh fokus untuk satu putaran selesai. Itu fokusnya ya. Dan Pak Ganjar mempunyai prasyarat untuk itu, untuk bisa memenangkan satu Solo, ya, apapun itu syaratnya ya. Dilihat dari apapun juga tadi, track recordnya, kemudian
kesehatannya lebih prima. Karena memimpin Indonesia itu, jadi presiden Indonesia itu berat, Bos. Besar sekali, Mas Hadi. Fisik. 275 juta. Sekian ribu pulau. Lihat gak Pak Jokowi itu? Ya aduh, keliling terus. Ini membutuhkan fisik yang prima. Makanya Pak Jokowi bilang, untuk bisa mempercepat apa yang dia capai, itu butuh stamina. Bukan lari sprint ini, maraton. Iya toh, lari maraton ini butuh stamina ini. Dan ini Mas Ganjar punya. Yang ketiga adalah beliau ini didukung oleh keluarga inti yang kuat. Bagaimanapun seorang pemimpin itu juga ditentukan dari rumah, Mas Hadi. Tenang Rumah atau kecil, tidak, ya? rumah kecil. Bagaimana istrinya, bagaimana anaknya bisa memberikan penguatan, motivasi, kan begitu ya. Ketika dia pulang ke rumah capek gitu ya, kemudian diterima dengan hangat oleh keluarganya, itu memotivasi untuk dia akan lebih lebih semangat untuk membangun. Itu misalnya. Kemudian dari sisi proses regenerasi, dari sisi usia, mohon maaf, ya, belum lagi dari sisi track record, gitu ya, dan kemudian visi. Jadi begini, ini pemilihnya kan banyak kan anak muda ya, dan sebagian besar itu tinggal di kota, ya. Tinggal di kota, dan Pak Ganjar itu lebih bisa mudah diterima komunikasi dengan anak muda, generasi Z dan generasi Y, gitu ya. Ini mudah diterima, makanya mau 2 poros kayak 3 poros kayak kita akan maksimal bersama dengan P3, dengan Perindo, dengan Hanura dan seluruh komponen rakyat untuk 1 putaran selesai. Dan yang diuntungkan ini adalah bangsa, kita bisa efisien lebih dari 14 triliun, dan kita punya jeda waktu kira-kira 8 bulan untuk bisa melakukan konsolidasi ya pasca pemilu ya, sehingga masa transisi antara Pak Jokowi dengan penerusnya Pak Ganjar itu bisa mulus. Tap gitu. Jadi orientasinya ke situ, Renhard. Orientasinya adalah memenangkan 1 putaran dan menyiapkan visi misi bagi Pak Ganjar begitu ya, untuk menghadapi apapun pertarungan politik ke depan ya. Untuk kepentingan bangsa dan negara yang sebenarnya. Yang sebenarnya, oke. Terakhir saya ke Gus Nusron, berarti apapun poros-porosan yang akan tercipta ke depan, dinamika ke depan, Anda juga meyakini hal yang sama bahwa siap untuk menghadapi Pilpres ya dari kubunya Pak Prabowo Subianto, Gus? Mau 2 poros, mau 3 poros, mau 1 putaran kelar, mau 2 putaran kelar, ya tidak ada pilihan lain, memang harus kita hadapi. Dan kami yakin pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 nanti, Presiden yang dilantik oleh MPR adalah Bapak Prabowo Subianto. Gitu aja. Oke, baik, kita akan tunggu nanti bagaimana dinamikanya ke depan dan rakyat juga yang akan memilih ya. Kira-kira begitu untuk siapa yang akan memenangkan dan bagaimana kemudian komposisi poros koalisi ke depan. Terima kasih banyak waktunya Gus Nusron bergabung lewat Zoom. Pak Jarod terima kasih banyak, Bang Boyke terima kasih banyak, Bang Adi Praetno terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih, kita akan lihat bagaimana dinamika politik sampai dengan pendaftaran Capres-Cawapres. Saya Rehat Sirait pamit, terima kasih.